sekarang kita akan menyaksikan bersama diskusi kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Unserat Manado dengan materi mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Dan kita akan ikuti bersama materi sesuai dengan kelompok anak-anak mahasiswa. Kita ikuti bersama. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen akan memaparkan hasil diskusi kami tentang hak, kewajiban, dan kedudukan konsumen. Kita mulai dari latar belakang. Dalam ekonomi modern, perlindungan konsumen menjadi salah satu perhatian utama. Pertumbuhan pasar dan globalisasi menghadirkan berbagai macam pilihan produk dan jasa bagi konsumen. Sayangnya, konsumen seringkali dirugikan oleh informasi yang tak seimbang serta praktik bisnis yang tidak jujur. Ketidaksetaraan informasi dan kekuatan antara pelaku usaha dan konsumen mengakibatkan kerugian material serta imaterial bagi para konsumen. Oleh karena itu, lahirlah Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen sebagaimana peran penting dalam mewujudkan pasar adil efisien. Kita mengetahui bersama bahwa dasar hukum utama perlindungan konsumen di Indonesia ada pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, di mana penerapan UUPK ini mengalami banyak sekali kendala seperti adanya kurang kesadaran konsumen tentang hak mereka, penegakan hukum yang lemah, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Era digital juga telah menghadirkan tantangan baru ataupun juga inovasi baru, di mana dalam perlindungan konsumen, seperti transaksi online ataupun transaksi dalam jaringan, e-commerce, serta media sosial pun mengubah cara konsumen berinteraksi dengan salah satu para pelaku usaha. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang hak, kewajiban, dan kedudukan konsumen dalam hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen sangatlah penting. Pemahaman ini relevan bagi konsumen, pelaku usaha, penegak hukum, dan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, kami telah mengambil rumusan masalah. Apa saja hak-hak konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bagaimana implementasinya di Indonesia. Yang kedua adalah apa saja kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bagaimana pengawasannya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kedudukan konsumen dalam hukum persaingan usaha, khususnya dalam kaitannya dengan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak-hak konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berikutnya adalah menjelaskan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen dan mekanisme pengawasannya. Dan yang terakhir adalah menganalisis kedudukan konsumen dalam hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen, serta dampaknya terhadap kesejahteraan konsumen. Masuk dalam pembahasan yang pertama, hak-hak konsumen. Hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen saling terkait dalam upaya menciptakan pasar yang adil dan melindungi konsumen. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang dapat merugikan konsumen, sementara hukum perlindungan konsumen secara langsung memberikan hak-hak kepada konsumen untuk melindungi diri mereka dari praktik bisnis yang merugikan. Dalam konteks persaingan usaha, hak-hak konsumen yang paling relevan adalah yang pertama, hak untuk mendapatkan harga yang kompetitif, di mana konsumen berhak mendapatkan harga yang wajar dan kompetitif untuk barang dan jasa. Praktik kartel sebagai perkongkolan untuk menetapkan harga melanggar hak ini karena menghilangkan persaingan dan memungkinkan pelaku usaha menetapkan harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Yang kedua, hak untuk memilih. Konsumen berhak memiliki pilihan yang beragam atas barang dan jasa yang ditawarkan di pasar. Persaingan usaha yang sehat memastikan bahwa ada banyak pilihan yang tersedia bagi konsumen, sehingga mereka dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat dan jujur tentang produk dan jasa yang mereka beli. Yang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara eksplisit mengatur hak-hak konsumen, yaitu yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa.
Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian. Sekian, terima kasih, dan salam konstitusi. Kita masuk di dalam kewajiban konsumen. Dalam konteks hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen, konsumen tidak hanya memiliki hak tetapi juga kewajiban. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada beberapa kewajiban utama konsumen. Yang pertama, membaca atau mengetahui informasi produk atau jasa. Tujuannya agar konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang rasional dan terinformasi serta menghindari potensi kerugian akibat penggunaan yang tidak tepat. Yang kedua, bertindak jujur dan beretikat baik. Tujuannya mencegah penyalahgunaan hak konsumen dan menciptakan hubungan yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha. Yang ketiga, mengikuti prosedur yang berlaku. Tujuannya memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan efektif dan efisien serta memberikan kesempatan yang adil bagi pelaku usaha untuk menanggapi keluhan konsumen. Yang keempat, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan. Tujuannya mendorong konsumen untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan produk atau jasa, serta mencegah penyalahgunaan hak konsumen. Dan yang kelima, kewajiban membayar sesuai dengan nilai yang disepakati. Tujuannya memberikan kepastian kepada pelaku usaha bahwa mereka akan menerima kompensasi yang sesuai atas produk atau jasa yang mereka tawarkan. Selanjutnya masuk dalam kedudukan konsumen. Dalam konteks hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen, konsumen memiliki kedudukan yang sangat penting dan dilindungi. Hal ini didasari oleh prinsip bahwa konsumen seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah atau posisi tawar yang tidak seimbang dibandingkan dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, hukum hadir untuk menyeimbangkan posisi tersebut dan memastikan konsumen mendapatkan hak-haknya. Yang pertama, dalam hukum persaingan usaha, korban praktik anti persaingan, pendorongan persaingan, dan kepentingan yang dilindungi. Yang kedua, dalam hukum perlindungan konsumen, subjek utama, pihak yang dilindungi, dan hak-hak konsumen. Berikut adalah beberapa payung hukum utama yang mengatur tentang kedudukan konsumen dalam hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau UU Anti Monopoli. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UU Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Kita masuk ke D, contoh kasus. Yang pertama, dari PT Toyota Astra Motor versus konsumen pada tahun 2013. Seorang konsumen, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melakukan pembelian sebuah mobil Toyota Avanza baru dari PT Toyota Astra Motor. Selanjutnya disebut tergugat. Sebagai produsen resmi dan penggugat distributor kendaraan Toyota Indonesia, beberapa bulan setelah pembelian, penggugat mengalami masalah serius pada sistem pengereman mobil tersebut. Kerusakan ini berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan yang merasa berhak atas jaminan produk yang dijanjikan. Penggugat mengajukan klaim garansi kepada tergugat. Namun, klaim garansi tersebut ditolak oleh tergugat dengan alasan bahwa kerusakan pada sistem pengereman disebabkan oleh kesalahan penggunaan atau user error yang dilakukan oleh penggugat. Tergugat mengklaim bahwa penggugat tidak mengikuti petunjuk penggunaan dan perawatan yang benar sehingga menyebabkan kerusakan tersebut. Tidak puas dengan penolakan klaim garansi tersebut, penggugat kemudian mengambil jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Penggugat menuntut tergugat untuk bertanggung jawab atas kerusakan mobil dan membayar ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Putusan pengadilan, kemenangan bagi konsumen. Setelah melalui serangkaian proses persidangan, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang memenangkan penggugat.
Pengadilan menyatakan bahwa PT Toyota Astra Motor telah terbukti melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Pengadilan berpendapat bahwa tergugat tidak dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa kerusakan tersebut murni disebabkan oleh kesalahan pengguna. Lebih lanjut, pengadilan menekankan bahwa produsen dan distributor tergugat memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas produknya dan memberikan pelayanan purna jual yang memadai. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut, pengadilan memerintahkan PT Toyota Astra Motor untuk membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah kepada penggugat. Ganti rugi ini diharapkan dapat mengkompensasi kerugian material dan non-material yang diderita oleh penggugat akibat kerusakan mobil dan penolakan klaim garansi. Dasar hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Putusan pengadilan niaga perusahaan ini didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 UU Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama yang melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. UU Perlindungan Konsumen mengatur berbagai aspek termasuk hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan kualitas produk dan jasa, serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan tentang produk jasa yang mereka jual. Kita masuk kepada yang terakhir, yaitu kesimpulan. Hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen adalah dua pilar yang penting dalam menciptakan pasar yang adil dan melindungi konsumen. Hukum persaingan usaha mencegah praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat yang merugikan konsumen. Sementara hukum perlindungan konsumen memberikan hak-hak langsung kepada konsumen untuk melindungi diri mereka. Konsumen memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang dilindungi dalam konteks ini yang didasari oleh prinsip posisi tawar. Adapun berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut adalah beberapa saran yang kami telah rangkum, yaitu peningkatan kesadaran konsumen, edukasi yang lebih luas dan mendalam perlu diberikan kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka. Yang kedua, penegakan hukum yang lebih efektif. Pemerintah atau lembaga terkait perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen. Yang ketiga, ada penguatan lembaga perlindungan konsumen. Lembaga perlindungan konsumen perlu dikuatkan dari segi sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan. Yang ketiga, ada peningkatan transparansi informasi. Pelaku usaha perlu meningkatkan informasi yang jelas, akurat, mudah dipahami. Yang terakhir, ada prinsip aktivitas konsumen. Konsumen perlu lebih aktif melaporkan pelanggaran hak mereka kepada lembaga perlindungan konsumen yang terkait. Sekian dari kelompok kami, sekian dan terima kasih.